Halo, perkenalkan nama saya Niptun Tatasya Putri Ali Pernami dan di sini saya akan menjelaskan beberapa daun yang ada pada tes praktikum morfologi tumbuhan di minggu lalu. Saya akan menjelaskan apakah daun yang saya bawakan ini termasuk daun tunggal atau majemuk dan bagaimana sirkumskripsinya, bagaimana apex folinya, basil folinya, dan margo folinya. Baik, saya akan memulai dari daun jambu monyet. Daun jambu monyet ini termasuk daun tunggal. Bentuknya atau sirkumskripsinya itu seperti bulat telur sungsang atau obovatus karena bagian terlebarnya terletak pada bagian atas tengah daun. Kita lihat ke ujung daunnya atau apex folinya. Ujung daunnya itu berbentuk tumpul atau bisa juga disebut obtusus. Lalu kita bisa melihat ke bawah pangkal daunnya, dimana pangkal daunnya ini berbentuk runcing ke bawah, atau juga bisa disebut acutus. Dan bagian tepi daunnya atau margo folinya itu kita bisa lihat dia rata atau disebut integer. Lalu daun selanjutnya saya akan menjelaskan daun jambu biji. Di sini kita bisa lihat daun ini termasuk daun tunggal. Dia berbentuk lancet atau lanceolotus karena bagian terlebarnya ada di bagian tengah daun. Kita lihat ke ujungnya. Ujung daun ini meruncing atau bisa juga disebut acuminatus. Lalu pada pangkal daunnya ini meruncing, pangkal daunnya runcing atau bisa juga disebut acutus. Lalu kita lihat ke tepi daunnya, margo folinya, itu daun jambu ini termasuk daun yang bertepi rata atau integer. Selanjutnya saya akan menjelaskan daun bunga kembang kertas. Baik, bisa kita lihat daun bunga kembang kertas ini memiliki bentuk daun bulat telur atau ovatus, di mana bagian terlebarnya itu terletak pada bagian tengah-tengah daun. Kita bisa lihat pada ujung daunnya, ujung daunnya itu meruncing, lalu namanya itu acuminatus. Lalu pada pangkalnya kita bisa melihat bagiannya itu seperti membulat atau juga bisa disebut rotundus. Lalu tepi daun ini termasuk ke tepi daun rata atau bisa juga disebut integer. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan daun buah rambusa. Bisa kita lihat daun buah rambusa ini termasuk daun tunggal dan memiliki tulang daun menjari atau bisa disebut palmate vernis. Lalu kita bisa melihat ini bentuknya membulat tapi memiliki lekukan. Nah, bentuk daun membulat itu namanya orbicularis. Lalu kita lihat ke bagian ujung daunnya. Ujung daunnya ini runcing atau juga bisa disebut acutus. Lalu pangkal daunnya ini dia berlekuk atau memiliki menjorok dangkal atau bisa juga disebut emarginotus. Lalu tepi daunnya ini dia berlekuk dan dia memiliki tulang daun menjari. Jadi daun ini termasuk ke tepi daun ini termasuk ke palmatilobus karena dia memiliki tepi daun yang berlekuk dan tulang daun yang menjari. Selanjutnya saya akan menjelaskan daun lantoro. Daun lantoro ini termasuk daun
daun majemuk, di mana terdapat ibu pangkal daun di sini, lalu rahis utamanya ada di sini, lalu rahis utamanya itu membentuk cabang lagi, di mana disebut rahila, dan di rahila tersebutlah anak-anak daun ini menempel. Maka dari itulah disebut daun lantore ini daun menyirip rangkap dua atau bipinit. Baik, sekian dari penjelasan kelima daun yang saya bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan kata. Saya ucapkan terima kasih.